Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dika Nikmatul Husna, Intan Indasari, dan yang terakhir yaitu Indriana Dwi Astuti. Kami di sini ingin menyampaikan materi tentang standar profesional akuntan publik dan kode etik profesional akuntan publik. Yang pertama itu membahas tentang perkembangan standar profesional akuntan publik. Pada tahun 1972, penerbitan norma pemeriksaan akuntan publik. Pada 19 April 1986, penyempurnaan norma pemeriksaan akuntan publik. Kemudian tahun 1992, penerbitan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi. Kemudian pada 1 Januari 2021, perubahan atas standar profesional akuntan publik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kami membahas tentang 5 standar profesional akuntan publik per 1 Januari 2001. Yang pertama yaitu pernyataan standar auditing atau yang disebut dengan PSA yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Kemudian yang kedua yaitu pernyataan standar atestasi atau PSAT yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSAT. Yang ketiga yaitu pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau IPSAR. Kemudian yang keempat yaitu pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi atau IPSJK. Kemudian yang terakhir yaitu pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPSM. Yang selanjutnya yaitu 10 standar auditing. Menurut PSA nomor 1 atau SA seksi 150, standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya adalah standar auditing yang dibagi menjadi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dengan pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian standar pekerjaan lapangan, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Selanjutnya adalah standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asasi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Sejak 1 Januari 2011, IAPI memberlakukan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A terdiri dari beberapa seksi. Yang pertama yaitu seksi 100 yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar etika profesi. Yang kedua, seksi 110 berisi prinsip integritas, 120 berisi prinsip objektivitas, seksi 130 berisi prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seksi 140 berisi prinsip kerahasiaan. Seksi 150 berisi prinsip perilaku profesional. Lalu yang kedua bagian B berisi beberapa seksi juga. Yang pertama, seksi 200 berisi ancaman dan pencegahan. Seksi 210 berisi penunjukan praktisi, KAP, dan jaringan KAP. Selanjutnya, seksi 220 berisi benturan kepentingan. Seksi 230 berisi pendapatan kedua. Selanjutnya, seksi 240 berisi imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya. Seksi 250 berisi pemasaran jasa profesional. Seksi 260 berisi penerimaan hadiah dan bentuk keramah tamahan lainnya. Seksi 250 berisi pemasaran jasa profesional. Seksi 260 berisi penerimaan hadiah dan bentuk keramah tamahan lainnya. Seksi 270 berisi penyimpanan aset milik klien. 280 berisi objektivitas semua jasa profesional. Seksi 290 berisi independensi dalam perikatan asuransi. Selanjutnya, standar audit berbasis ISA. Pada tahun 2013, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI telah mengeluarkan standar profesional akuntan publik dalam bentuk standar audit atau SA yang berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahun 2013 untuk emiten dan 2014 untuk non-emiten. Standar audit tersebut merupakan adopsi dari ISA karena Indonesia merupakan anggota IFAC. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan bisa memahami materinya.